欢迎收听由央广主播台提供给您的 RTI News。很清楚你。 Kembali dengan Radio Taiwan Internasional, siaran bahasa Indonesia bersama saya. Que sigo escuchando cuando puedo y que me gusta mucho. Oke, selamat siang teman-teman. Hari ini RTI, saya Yunus Hendri. Di ruang kita ada kedatangan dua tamu ya. Ini dari Indonesia kebetulan ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut dalam acara di radio ya. Kalau gitu kita langsung mulai aja ya. Bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional siaran bahasa Indonesia bersama Yunus Hendri dalam acara kita di hari ini, yaitu adalah obrolan RTSI. Dan di hari ini dalam studio kami ada kedatangan dua tamu ini ya, dua tamu dari Indonesia. Ada Ibu Deborah, ya Ibu Deborah. Kemudian juga ada Miss Fang Fang ya, betul ya. Jadi ini mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu soalnya Yunus berkenalan dengan Ibu Deborah dan Fang Fang dalam kegiatan KDEI dalam sebuah pameran ya. Pameran mengenai eksportir dan importir ini. Jadi istilahnya itu membawa produk Indonesia ke Taiwan. Dan kebetulan Ibu Deborah dan Fang Fang ini dari booth yang bernama Payung Arsa. Betul ya Bu ya. Nah coba mungkin bisa Ibu ceritakan dengan singkat apa itu Payung Arsa, Ibu Deborah. Oke. Ya. Payung Arsa itu adalah sebuah rumah produksi dari anak-anak SLB di sekolah kami. Jadi seperti ini, anak-anak yang ada di SLB kami itu mulai dari SD sampai ke kelas 12, mungkin SMA kelas 3 ya. Nah, kalau kita tahu bahwa seringkali kita nemukan bahwa anak-anak disabilitas ini kan jarang bisa diterima ketika mereka mungkin lulus kelas 12 pun mereka kerja, mungkin juga tidak terlalu banyak orang yang akan mau ya, seperti itu. Nah, terus kemudian ketika mereka masuk kelas 12, kita mulai mikir gitu, kira-kira kalau mereka nanti itu lulus gimana gitu. Jadi Ibu ini kalau boleh tahu Payung Arsa ini berlokasi di mana Bu Indonesianya? Kalau Payung Arsa ini ada di lokasi Jawa Timur. Ya, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lumajang, Kecamatan Pasirian. Di desa. Dan SLB-nya ini juga berlokasi di Lumajang juga. Di Lumajang, di Kecamatan Pasiriannya. Jadi kalau saya boleh bertanya, Payung Arsa ini bekerja sama dengan SLB tersebut. Apakah ada dengan SLB lainnya begitu? Nah, untuk saat ini kami masih SLB Pelangi Kasih itu. Namanya Pelangi Kasih ya. SLB Pelangi Kasih itu yang memiliki rumah produksi Payung Arsa ini. Jadi awal sekarang ini adalah anak-anak yang lulus, mereka kemudian kita kasih keterampilan kan. Jadi kita latih mereka sesuai dengan bakat mereka. Terus kemudian akhirnya kita mikir juga, terus setelah itu gimana kalau mereka sudah punya bakat. Gitu. Jadi selain mendapatkan pendidikan formal pada umumnya, mereka juga memiliki keterampilan dan di sini diajarin perihal mengenai ekoprint Bu ya, kalau saya tidak salah melihat. Ekoprint, batik, terus jahit, begitu. Jadi macam-macam. Dan produk-produknya ini memang dibuat oleh anak-anak tadi, SLB tadi dari kelas 6 sampai 12. Kalau untuk produk itu sebetulnya kalau keterampilan diberikan, mereka sudah dilatih mulai dari kelas 6 sampai kelas 12. Tapi produk yang saat ini saya bawa itu adalah produk yang dihasilkan oleh anak-anak yang sudah bekerja. Yang sudah lulus. Ya, sudah lulus kelas 12. Terus kemudian mereka seperti ini rumah kedua. Payung Arsa menjadi rumah kedua bagi mereka. Oke. Mungkin dari Miss Fang Fang bisa cerita ke teman-teman ini ya. Jadi kok bisa gitu, bisa mau ke Taiwan gitu loh. Apa yang membuat dari Ibu Deborah dan Miss Fang Fang sendiri gitu loh, pilih Taiwan gitu, kenapa? Kenapa pilih Taiwan? Jadi gini, kami ini kan
anak-anak disabilitas. Jadi saya cerita dulu sedikit. Iya, betul. Boleh. Miss Deborah ini sebenarnya owner dari sekolah SLB Pelangi Kasih. Oh, oke. Nah, Ibu owner ya. Jadi kepala sekolah juga. Oke. Saya panggilnya Cece. Cece ini punya hati ingin tolong anak-anak yang sudah lulus, tapi mereka susah cari kerja kan. Betul. Nah, jadi Cece punya ide, punya hati untuk gimana caranya mereka berkarya. Jadi gak cuma belajar selesai terus mereka di rumah saja. Nah, jadi Cece ajarin bikin batik dan ekoprint. Kita punya mimpi untuk mereka punya pekerjaan, punya penghasilan. Kita pertamanya itu hanya di daerah Pasirian saja pemasarannya. Kalau saya kan marketingnya. Oh, Ibu dengan marketingnya. Saya marketingnya. Jadi cuma di daerah Pasirian. Terus kita berusaha ngikutin pasar sekarang kan online. Ya sudah kita coba online, Betul. kita live, terus di marketplace. Terus kemudian dari situ berjalan, Tuhan itu kasih kita jalan bisa ke Taiwan karena kita punya dibantu juga sama AME, Akademi Muda Ekspor yang sekarang membawa kita dan juga KDEI. Kenapa Taiwan? Mereka waktu itu datang ke sekolah dan mereka lihat hasil ekoprint kita dan batik, mereka bilang ini bisa, ini bagus, ini layak gitu. Jadi mereka undang kita gitu ke Taiwan karena mereka juga melihat pasar Taiwan itu menghargai sebuah karya, apalagi di balik produk kita nih ada cerita kan, yang bikin kan anak-anak disabilitas gitu loh. Betul. Jadi Inus juga setuju ya dengan perkataan dari Miss Fang Fang barusan ya. Memang kalau untuk warga Taiwan ya itu memiliki kebiasaan itu kalau beli barang itu nggak sekedar beli ya. Jadi mereka juga ingin tahu latar belakang di balik barang itu. Jadi ketika mungkin kita itu menjual produk kita ke warga Taiwan, mereka itu tidak hanya mengkonsumsinya, mereka juga ingin tahu gitu loh di balik cerita ini seperti apa gitu ya. Makanya tadi saya waktu berkunjung ke pameran itu mendengarkan Ibu Deborah bercerita gitu, wah tersentuh sekali gitu ya melihat bagaimana anak-anak ini ya dengan mungkin kekurangan mereka, mereka bisa memberikan yang luar biasa, yang bahkan kita orang yang pada umumnya juga belum tentu bisa serapih itu ya. Kalau teman-teman nanti kalau misalkan ada fotonya kan kita tampilkan ini kayak juga yang ya. aku pakai kan hasil karya mereka. Iya, seperti beneran, ini. Jadi Jadi mereka banget, gitu. rapi dan bagus sekali dan ini juga standar dengan internasional bahkan bahkan juga layak untuk diperdagangkan di Taiwan seperti itu ya. Oke, pertanyaan saya berikutnya mungkin ke Ibu Deborah ya Bu ya. Jadi tadi juga Miss Fang Fang juga bilang ternyata Ibu adalah kepala sekolah. Wah, sangat down to earth banget ya. Ibunya sangat down to earth sekali. Jadi saya juga penasaran gitu loh Bu ya. Kok Ibu punya visi misi yang begitu mulia? Apa yang melatar belakangi motivasi itu Bu? Sebetulnya kalau saya boleh cerita ini ya. Jadi awal itu di desa kami itu tidak ada SLB. Jadi di kecamatan kami tidak ada SLB, kami punya TK sama SD umum reguler punya. Terus kemudian ada beberapa orang tua datang kepada kami, waktu itu kepada saya khususnya. Terus kemudian mereka nggak buka SLB untuk anak-anak mereka yang tidak diterima di sekolah-sekolah lain. Mereka ada di kota Kabupaten Lumajangnya. Jadi seperti itu. Nah, saya pikir wah saya nggak punya background awalnya seperti itu. 1, 2, 3 anak, sekali 1 orang, 2 orang, 3 loh kok sampai 3 orang datang ke saya. Nah, saya kemudian berdoa. Saya ambil waktu berdoa, kira-kira Tuhan mau apa gitu. Nah, ketika itu terus kemudian Tuhan menyampaikan ke saya ya secara pribadi, kamu punya apa? Saya punya hati. Saya bilang gitu, saya punya hati untuk anak-anak itu. Tuhan ngomong kasih hatinya. Nah, ketika itu saya bilang saya punya hati tapi nggak punya keterampilan. Hanya kemudian nggak apa-apa kasih. Seperti 5 roti 2 ikan. Dari situ kemudian akhirnya dari saya taruh mulai terus berkembang gitu. Terus saya mulai ngikutin ngerti tentang anak-anak ABK, bagaimana cara, sampai kemudian saya berpikir ini anak kalau kelas 12 selesai ngapain mereka? Saya sudah tanya SLB lain, kita ini SLB paling muda. Ada 8 SLB di situ. Saya tanya kalau kelas 12 mereka kemana setelahnya? Ya dipulangkan ke rumah, kembali ke rumah gitu ya. Terus saya bilang, oh enggak benar ini gitu. Kalau boleh tahu Bu, SLB-nya ini sudah berapa lama ya Bu?
Kita sudah ini 2010 ya, berarti ini menginjak 16 tahun. Wah, ini waktu yang cukup panjang Ya, juga panjang ya. Karena kelas 1 sampai kelas 12 kan mereka. Nah, 4 tahun ini, jadi 2021 mereka lulus kelas 12, angkatan pertamanya itu kita latih mereka 2 tahun vokasi. Latihan vokasi. Jadi di situ keterampilan saja yang diberikan. 2023 mereka lulus, kita bingung lagi. Habis ini kemana? Kalau mereka dipulangkan, apakah orang tua bisa memberikan mereka, maksudnya kalau mereka diajarin batik, siapa yang akan membeli? Siapa yang akan mewadahi? Akhirnya kita mikir lagi. Oke, kita mulai. Berani kita ambil. Waktu itu kita bukan pakai nama Payung Arsa. Kita pakai Rumah Karya Disabilitas. Nah, kalau jahitan, kalau saya boleh omong ya, jahitan-jahitan ini menjadi rapi. Itu juga karena ada bantuan dari dosen dari Ubaya, Ibu Siti Sahro, yang membantu kami. Awalnya itu kita bikin-bikinnya spray, terus kemudian beliau datang, kemudian kita didorong gitu, diberi keberanian, ayo bisa mungkin anak-anak ini. Nah, kita kemudian lihat, dilatihkan anak-anak buat hem, buat apa, dan ternyata memang hasil mereka seperti tadi dikatakan oleh Yunus ya, nggak kalah dengan jahitan yang lainnya. Bahkan ketika kita mencoba ada pesanan banyak, kita kasih ke orang lain untuk dijahitkan. Nah, ternyata waktu hasil jahitannya nggak sesuai, lebih bagus, lebih rapi punyanya anak-anak. Oh, seperti itu. Jadi anak-anak, saya putus. Anak-anak disabilitas itu seperti ini. Mereka itu kalau sudah disuruh kerjakan sesuatu, kalau kita sudah kasih tahu gitu, lurus gitu, dia nggak mungkin mau belok-belok. Ya, saya paham. Ya, seperti itu. Jadi mereka akan konsen dan fokus di sana. Oke. Saya juga penasaran dengan marketingnya ya ini Ibu Fang Fang. Kalau menurut Ibu Fang Fang sendiri kan sudah di Taiwan mungkin sudah 2-3 hari ini ya. Itu bagaimana melihat dengan marketing di Taiwan sendiri kalau ingin dikaitkan dengan produk dari SLB Pelangi Kasih ini atau Payung Arsa? Kayak yang tadi itu ya. Memang di Taiwan itu saya kemarin ketemu sama customer, terus dia beli produk kita, terus dia bilang gini, ini kalau di Taiwan orang-orang itu pasti suka loh. Cece nggak mau melatih waktu liburan summer, melatih mereka untuk bikin ecoprint gitu. Oh, melatih di Taiwan? Ya. Terus ya kalau saya lihat di Taiwan itu sangat menghargai sekali hasil karya kami gitu. Betul. Karena memang di Taiwan sendiri, Yunus juga merasa di sini itu semua orang itu disamakan. Kita setara semua ya, terlepas dari kekurangan kita apa. Yang dilihat di Taiwan itu adalah potensi gitu loh. Dia bukan melihat individu kita seperti apa. Jadi memang ini juga Yunus rasa peluang yang bagus ya, yang mungkin customer tadi bilang Ibu Fang Fang gitu ya. Apakah nanti kedepannya akan ada kerjasama misalkan dari guru dari mungkin Pelangi Kasih akan diundang ke Taiwan untuk memperkenalkan mungkin ecoprint tadi. Begitu ya. Ya mungkin, dan berikutnya ini ya Ibu Deborah ya. Selama 16 tahun ini, waktu yang begitu panjang, tantangan apa nih yang Ibu rasa cukup menantang dalam mengelola hal ini? Tantangannya itu sebetulnya dari awal itu anak-anak itu kan mereka sebetulnya gini, stigma orang pada umumnya ke anak-anak ini kan itu ya, menganggap mereka itu nggak punya sesuatu. Nah, jadi ketika kita mau ngangkat itu bahwa mereka itu punya sesuatu, setiap kali mereka itu mengerjakan sesuatu kan orang, ini kan anak-anak yang kerjakan. Itu tantangan buat saya. Tantangan juga untuk orang tua ketika kita mau membuat mereka harus percaya diri bahwa anak mereka mampu. Jadi di awal itu kita lakukan yang seperti itu, apalagi kalau di desa. Mereka sembunyikan anak mereka. Mereka nggak bawa anak mereka itu di luar. Awal-awal kita berdiri itu malah kita jemput mereka loh. Kita tahu ya ada salah satu gitu, kita tahu gini, kita buka, terus kita tanya, adakah di daerah sini yang ada anak-anak ABK-nya, anak kebutuhan khusus? Oh, ada di daerah sana, jauh gitu. Kita jemput mereka, kita melobi orang tuanya, kita ngajak omong orang tuanya, terus kemudian nggak usah seperti itu, kita jemput bola bahkan bola. Wah. Seperti itu tantangannya, betul. Nah, terus kemudian yang kedua tantangan karena gini, anak-anak kebutuhan khusus ini mereka punya rasa kalau orang tuh terlalu peka ya, jadi kayaknya mereka itu sensitif banget. Nah, kita nggak boleh nih kalau misalkan kita ngajar Kak dengan nada-nada yang kenceng tinggi gitu, nggak bisa. Jadi kita mesti bisa. Makanya kenapa saya kemudian membuka rumah
rumah kedua bagi mereka ya, Payung Arsa ini, karena pernah kami sempatkan mereka di luar, kerja di luar. Ternyata mereka balik karena dia nggak bisa, dibully. Gitu. Ya. Dirundung ya Bu ya. Ya, betul. dirundung. Karena itu tadi mereka kan kalau nadanya tinggi sedikit mereka langsung down. Langsung ya. Ya, itu. Saya juga bisa ikut merasakan ya dengan Ya. hal yang Ibu Deborah Ya. katakan tadi ya. Ini juga jadi apa ya? Yunus rasa juga hari ini bisa bertemu dengan Ibu Deborah dan juga Miss Fang Fang juga suatu jodoh ya istilahnya. Ya. Kita bisa bertemu dan Yunus juga melihat ternyata Payung Arsa ini adalah sebuah lembaga yang tidak hanya bisnis tapi juga kemanusiaan di sini ya. Jadi betul. membantu orang juga, Ya. sosial juga seperti itu Ya, ya. betul. Oke teman-teman, dan untuk acara di radio akan kita akhiri terlebih dahulu dan kita akan lanjut untuk acara di Facebook ya. Oke, kita tetap lanjut Bu ya. Ya. Saya juga mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya cukup penasaran juga ya dengan dengan Payung Arsa ini Ya, ya. betul. Jadi pasti saya lihat Ibu ya itu misalkan produk seperti baju, celana ya, bahkan tas itu Bu ya. Itu kalau misalkan ada nih, kita berandai-andai Bu ya, ada perusahaan Taiwan yang mau gitu ya. Apakah bisa gitu menyediakan mungkin baju tadi, tas tadi, apa ada produk lain lagi? Ada. Seperti apa? Banyak sih. Produknya dia Yang banyak marketing. Itu marketingnya ya. Gampang ya. Ada baju, kulot, celana kulot, Kulot ya. terus outer yang kayak pakai ini outer, Oke. terus juga ada line basicnya untuk anak muda, t-shirt juga kita punya. Juga punya sih. Terus mungkin itu ini kayak Pak Kalung gelang iya, ini itu untuk kerajinan seperti ini ya. itu untuk Aksesoris. anak-anak Down syndrome, yang cuma anak-anak bisa yang memang merunci. ya mereka itu ada di kita itu gini. Ini tak kasih cerita dulu karena gini. Jadi ada kan mereka ini ternyata di kelas 12 mereka itu kemampuan intelektualnya itu benar-benar di bawah. 40 ke bawah, IQ-nya mereka 40 ke bawah. Kita perintah pun kadang agak sulit untuk nangkep. Tapi kan orang tua ketika anaknya lulus kelas 12 kan mereka tuh seperti punya harapan, masa di sini pun kalau yang angkatan pertama bisa ditampung oleh kita yang batik dan eko. Terus kemudian apakah yang ini nggak bisa gitu loh. Nah, akhirnya kita mulai mikirkan apa ya? Oh, mereka punya kemampuan yang masih bisa tersisa di mereka itu tangan. Walaupun masih kaku gitu ya. Kalau nanti lihat videonya kan nampak gitu. Akhirnya kita buatnya seperti itu. Jadi hasil-hasil mereka itu yang sederhana-sederhana Simple. dikerjakan oleh anak-anak yang itu tadi intelektualnya IQ-nya 40. Boleh. Kita perlihatkan juga ke teman-teman kita ya seperti apa sih produknya ya. Ya. Jadi saya kalau mendengarkan ini saya juga penasaran ini. Berarti di dalam bayangan saya ini Bu ya, di dalam SLB-nya Pelangi Kasih ini ya. Jadi setiap guru itu sepertinya akan melihat potensi dari setiap anak ya. Mungkin ada yang bisa bikin baju, ada yang bisa melukis, aksesoris seperti ya, itu. betul. Berarti dari pihak pengajarnya sendiri juga harus cepat tanggap dong ya dengan kondisi anak tadi. Betul. Jadi sebetulnya kan karena sekali lagi kita di desa, nggak ada orang misalkan, oh kita bawa ke ahlinya yang bisa memahami mereka ini bakatnya apa, nggak bisa. Kalau untuk anak ABK harusnya kita trial and error. Kita coba dulu sama-sama melukis nih. Terus kemudian, oh ini satu bisa, 3, 4 nggak bisa, geser, yang satu akan masuk dilukis. Jadi yang 3, 4 cari lagi, apa ya di antara mereka, coba lagi, apa yang bisa dilakukan mereka, geser lagi. Yang nggak bisa, sablon itu kan cuma geser. Sablon geser, gitu. Oh yang bisa geser, ini yang bisa gini siapa, geser lagi. Oh nggak ada sama sekali, jemur. Berarti istilahnya itu sampai ada gitu ya. Sampai ada. Karena memang setiap manusia itu pasti ada. Ya, kita punya. Berarti ini juga menuntut kesabaran dari betul. Wah, ini luar biasa ya. Jadi pengajar di Pelangi Kasih ini harus juga pakai hati. Ada hati. Betul. Ini sudah dipersiapkan ini ada contohnya mungkin tas lukis. Ya. Tuh lucu kan. Jadi istilahnya itu mereka tuh buatnya itu benar-benar gini bisa bersaing dengan kita pada umumnya itu. Gitu. Jadi memang dibuat lukis seperti ini. Dan ini cuma hanya salah satu ya. Ya, terus keranci. Ini untuk yang sederhana. Anak-anak yang sederhana itu tadi. Keranci. Ya, ini Yunus bikinnya juga belum bisa. Saya juga nggak bisa. Ya, saya juga belum bisa ya. Bikinnya benar-benar ada seperti ini. Dan benar-benar ini dijahitnya rapi sekali. Ya, kita betul. lihat ya. Wah. Kita prinsipnya seperti ini. Anak-anak diberi pekerjaan
ini kan juga nggak mahal. Iya. Kita jualnya nggak mahal. Yang penting ketika ini hasil ini kita laku, mereka akan dapat dapat fee dari ini. Sesederhana ini, tapi mereka begitu dapat uang ya. Kadang kita itu melihat mereka uang ya kita bagi kita kayaknya berapa gitu ya. Mereka bisa happy gitu. Akhirnya ada juga merasa yang kan, menghargai, betul. Seberat mereka, seberat apapun mereka, itu terlihat mereka begitu dikasih uang tuh seneng banget gitu. Jadi artinya kan sebetulnya manusia semua sama kan. Betul. Ya kan? Semua sama, Bu. Kita nggak boleh melihat dari individu tadi. Kita lihat potensi dia seperti apa. Dan itu yang saya rasakan di Taiwan saat ini, Bu ya, yang mungkin bikin saya juga betah tinggal di Taiwan. Itu saya pikir juga ketika mungkin kita bertemu dengan teman, dengan yang ABK tadi, gitu ya, kita tuh bukan melihat kekurangan dia. Kita nggak peduli dengan hal itu. Yang kita lihat adalah potensi dia, seperti itu. Betul. Kalau boleh tahu, Bu, yang di SLB Pelangi Kasih ini sekarang ada berapa siswa? Kalau siswa yang mereka dari TK, sekarang kita punya TK. Dulunya nggak ada TK. Sekarang ada TK sampai di kelas 12 itu ada 111. Wah, lumayan banyak. Dengan keanekaragaman. Jadi ada tunarungu, ada autis, ada ADHD, ada yang netra. Jadi berbagai macam anak seperti itu. Nah, ada juga 50 anak yang mereka memang betul-betul mereka berat, sehingga mereka datang ke situ hanya untuk terapi. Jadi seminggu 2 kali, 3 kali mereka datang ke sana. Ya, kita karena mereka memang mungkin kayak anak-anak yang cerebral palsy, terus kemudian ya yang mereka hanya bisanya kita kuatkan yang mana yang kita perlu kuatkan itu, tapi untuk akademik kita nggak kejar. Sebetulnya SLB ini semuanya intinya nggak ada yang kejar akademik. Yang dicari itu bakat mereka. Ya, bakat, kemampuan mereka untuk mereka paling tidak itu ngertilah bagaimana mereka bisa hidup untuk dirinya. Paling tidak itu untuk toilet training, terus untuk kehidupan sehari mau makan, mau cuci piring, mau apa itu yang dilakukan. Ya, betul. Oke. Dan mungkin untuk Miss Fang mungkin bisa berbagi ke kita tentang marketing yang mungkin nanti next nih akan dilakukan oleh SLB Pelangi Kasih atau Payung Arsa ini. Ada nggak mungkin planning marketing berikutnya? Tetap ya mimpi kita ya, J. Gak cuma di Indonesia tapi go internasional dan ini adalah langkah kita. Iya. Yunus juga merasa memang sih kalau untuk hal-hal seperti ini ya, Yunus juga lihat kalau di Taiwan ini juga sudah hal yang umum. Kita udah lihat banyak sekali kalau misalkan ada bazar ya di Taiwan, banyak sekali bazar itu di kota-kota besar. Sabtu Minggu itu banyak sekali dari SLB yang mungkin sekolah-sekolah untuk ABK tadi ya, atau mungkin dari organisasi, mereka akan menjual produk yang dibuat seperti mungkin baik itu mungkin buat biskuit lah, buat permen lah atau apa hal yang sederhana, dan itu juga cukup mendapatkan tempat sih di Taiwan. Jadi saya juga senang banget ya hari ini bisa bertemu dengan kedua sosok ini yang inspiratif ya, Bu ya. Dan ternyata yang Ibu cari juga mungkin selain bisnis juga mungkin bisa menceritakan filosofi ke kita semua, ke sosial ya, Bu ya. Ya mungkin untuk terakhir Ibu Deborah, ada nggak mungkin pesan yang ingin Ibu sampaikan ke teman-teman kita ya, yang mungkin di Taiwan kan banyak PMI nih, banyak pekerja migran ini yang kerja di sini, yang mungkin merasa aduh kerja kita mulai itu capek loh, ya. Tapi ketika mungkin Anda mendengarkan cerita ini ya, itu suatu yang membuat Anda termotivasi lagi. Ya nggak, Bu? Ada nggak mungkin kira-kira pesan apa, Bu? Dari apakah mungkin apakah mungkin tetap semangat kerjanya? Enggak gitu sih, aku saya di marketing ini kan nggak gampang ya. Cuma yang saya rasa itu ketika kita bekerja untuk orang-orang lain, apalagi untuk anak-anak disabilitas, itu maksudnya nggak kerja untuk kepentingan kita sendiri. Tuhan itu kasih kita banyak jalan. Kayak contohnya bisa ke Taiwan ini juga miracle ya, dari Tuhan juga. Jadi kalau merasa pekerjaan susah, berat gitu kan, ya tetaplah berserah. Tuhan itu selalu kasih jalan. Apalagi kalau kita kerja memikirkan untuk saudara kita. Mungkin Ibu Deborah seperti apa? Kalau saya mungkin gini ya, kalau tadi mungkin bagi yang mungkin saat ini ya, yang mereka ada di sini mungkin lagi gak semangat atau apa, ingat lagi nih, kita masih diberi kekuatan dan sehat ya, dibandingkan dengan anak-anak ini. Kalau anak-anak
kebutuhan khusus ini ABK ini ya, mereka semangat gitu ya. Jangan sampai kalah semangat dengan mereka. Setuju. Oke, teman-teman ya. Jadi terima kasih lagi ya buat Ibu Deborah dan juga Miss Fang Fang atas kesediaannya untuk hadir dalam studio kami. Seperti kata Ibu Deborah barusan ya, kita juga harus tetap semangat dan juga jangan sampai patah arang nih ya ketika mungkin Anda lagi capek, lagi apa, ya mungkin bisa istirahat dulu, tapi ingat motivasi Anda itu tadinya apa. Oke teman-teman, demikian untuk acara di FB dan kita akan akhiri terlebih dahulu. Sampai jumpa. Bye-bye.